Langsung saja kita mulai ya. Untuk bersisa waktu sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita masuk ke paket soal yang baru. Nah, jadi di sini sudah tak siapin soal PK dan PM ya, masing-masing 15. Nah, jadi ini PK-nya, terus yang ini PM. Nah, masing-masing juga yang PM-nya 20. Ya, ini dari soal PDF E-Modul SNBT 2025. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, nomor 1. Jika Q dan R merupakan bilangan bulat positif dan QR sama dengan 64, berapa Q? Nah, yang A adalah R per 8 itu bilangan bulat, dan yang B Q per 4 adalah bilangan bulat. Nah, berarti kita harus menghitung RQ-nya dulu. Berarti kira-kira berapa ya QR-nya kalau dia dikalikan itu hasilnya 64. Berarti ada berapa kemungkinan, Dek? Kalau dibikin Q sama dengan 64 per R, Mm-mm. Q sama dengan 64 per R, bisa. Cari aja kemungkinannya, Dek. Kan di situ Oh, ada 64 toh. Nah, faktornya oh dari iya, iya. 64 itu berapa? 8 kali Iya, 8, 8 sama 8. 2 sama 2 sama 32. Ya, 8, 8, 2, 3, 2. 32, berapa? Berapa lagi? 16. Ya, 16 bisa. 16 kali 4, Mm-mm. 6 sama 16 kali 4. Ada lagi? 6, enggak, 7. Enggak, udah. 4, 16. Udah ya? Udah pas ya? 164. 8 kali 8, 1, ya terakhir 164. Oke. Nah, ini kan yang cari kan bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. Nah, berarti berapa kinya? Nah, untuk option yang A itu R per 8 itu bilangan bulat. Nah, berarti R per 8. Nah, berarti kita harus menentukan dulu kinya kita bentar. Kalau ini berarti sama ya ki R itu. Enggak, pasti ya sih. Berarti kan kalau kita cari buat R sama dengan 64 per ki, ataupun sebaliknya, berarti kan sama ya, nggak ada ketentuan. Cuma kalau ketentuannya kita baca di A, R per 8 itu bilangan bulat. Nah, berarti cari mana yang dibagi 8 itu hasilnya bilangan bulat. Nah, berarti kan hanya kemungkinan ya ini atau tiga ini. Karena kalau yang ini, itu pasti pecahan. Nah, berarti R itu bisa saja adalah 8 per 8 atau 32 per 8 8, atau 16. 16 per 8. Nah, berarti dia bisa 8, 32 sama 16. Bisa ini. Karena sama-sama bilangan bulat. Berarti belum menentukan berapa. Berarti Ya, Q-nya bisa ditentukan dengan itu ya. Berarti Q-nya kalau nggak 8, 4, mm-mm. Berarti kira, 32, oh, oh, 16. kalau nggak 8, 2 atau 4. Berarti bisa ditentukan dengan hanya satu pernyataan satu Tapi, saja cukup ya berarti. Tapi tapi belum tentu, belum. tapi memang belum tentu Mm-mm. sih. Belum tentu Mm-mm. kita kalau ngambil R-nya itu adalah 8, 3, 2, 16. Coba kita baca pernyataan yang kedua. Q per 4 adalah bilangan bulat. Q per 4 bilangan bulat. Nah, berarti berapa yang bisa dibilang bulat? Berarti 8, 4, 2. 8, 32, 16. Ya, Berarti semua bisa bisa. masuk ya?
Jadi semua bisa masuk. Ki per 4. Ki per 4 bilangan bulat. 8/4 bisa. 32/4 juga bisa. 4/4 Mm-mm. 4/4 juga bisa. Bilangan bulat juga. Berarti untuk tahu ini, R-nya, kalau misal kita ambil kemungkinannya misal R-nya itu 8. R-nya 8. Berarti Q-nya pasti kan. 8/4 juga bilangan bulat. Iya, iya. R-nya 8, Q-nya 8. Berarti ini nggak bisa ditentukan ya? Iya, dia Mm-mm, nggak masih. bisa ditentukan. Karena kalau kita ambil 32, 2 juga bisa. 3/2 Mm-mm. juga bisa. 16/4 juga bisa. Oke, berarti sesuai dengan ini. Nah, jadi karena kita sudah mengetahui faktor-faktor tadi, itu belum cukup kalau kita hanya eh, mencari ketiga kemungkinan itu. Kan belum pasti Q-nya 16 atau R-nya yang 8. Nah, berarti dua pernyataan bila digabungkan memungkinkan dua pasangan faktor, tapi kita nggak tahu apakah asumsi kita itu benar atau enggak. Nah, berarti Mm-mm. heeh, nah, Oke, berarti tidak disebutkan di soal. Jadi yang benar adalah yang E, yaitu pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, benar. Oke, lanjut. Jika K dan L positif dan L hanya berdigit 1, berapa nilai K? Kalau pernyataannya, sepertiga min 0,01 itu 0,3 L. Dibulatkan ke digit per 100 terdekat. Oke, berarti kita hitung dulu itu. Sepertiga min 0,01 itu kira-kira berapa, Dek? Sepertiga. 0,3333 dikurang Oh, benar. Berarti kan ini kan 0,333. Lah, terus 0,01 sama dengan 0,3 L. Berarti kan ini kan 0,32 sama dengan 0,3. Berarti L-nya berapa? 0,32 per 0,3. Ya, anggap saja 3,2 bagi 3. Berarti 1 ya. Berarti 1, berapa? 3,2 bagi 3. begitu. 0,10 bagi 39. 7. Berarti 6. 6, 18. Berarti 1,666 ya. Nah, berarti L itu 1,66666. Nah, terus apa itu? Dibulatkan ke digit per 100 terdekat. Dibulatkan ke digit per 100 terdekat. Nah, berarti ini kan kalau dibulatkan berapa? Yuk, tetap 1,666 ya. Ya kan ini udah per 100 ini. Iya, 1,66. Oke. Terus K-nya 3,927. Nah, terus jika K dan L itu positif dan L itu hanya berdigit 1. Berdigit. Oh, itu udah digit 1 itu ya. Udah digit 1 itu. satu Nah, digit tuh cuman satu gitu aja tuh. iya 1 digit. Kalau di dalam uang kan kita mengenalnya 1 digit itu dari 1 juta sampai sampai 9 juta lah 9 ya. juta. Heeh. Ya itu berarti udah 1 digit ini ya. Kalau kita mengambilnya 1,6666 tuh itu Heeh. aslinya. Dibulatkan
Hanya berdigit satu, yaitu satu digit. Mm-mm. Nah, terus berapa nilai K? Loh, Kan udah diketahui. lah kan udah diketahui di soal ya. Kakak dan L plus. Taruh lah itu lah, K itu 3,927 itu apa itu? Oh, Pernyataan satu tidaklah cukup. Dari pernyataan satu kita dapatkan L sama dengan 2 kalau kita bulatkan ya. Kalau ini di anu mm, itu 2. Nah, terus pernyataan 2 itu memberikan sebagai desimal. Desimal dengan sebuah variabel di dalamnya. Membuat kita tetap tidak bisa mencari K. Ya? Menggabungkan dua pernyataan, kita bisa mendapatkan kedua nilai L dan K. Kalau di pembahasannya ini agak aneh karena K-nya ini harusnya ada ininya, Dek. Ada kayak ininya loh, mm, variabelnya. Jadi mungkin ini ada variabel apa gitu. Soalnya di sini tuh memberikan sebagai desimal dengan sebuah variabel di dalamnya. Harusnya ada variabelnya ya. Entah itu huruf apalah gitu. L atau apa. Nah, kalau ini L kan kita bisa cari tahu ini kali ini gitu ya. ya, 3,927 kali L. Nah, di situ dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan. Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. ya. Ya, benar ya? Mm, Heeh. Berarti ini koreksi di pembahasannya gitu. Berarti B itu ada L-nya harusnya. Nah, mm. jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Oke. Kalau satu saja Kok cukup, A malah A loh? Kok malah C, A loh? C. C, mm, Mm-mm. C. Dua pernyataan kok, dua pernyataan cukup untuk pernyataan, tapi satu saja tidak cukup. Karena keduanya saling berhubungan gitu ya. ya. Oke, lanjut nomor 3. Ini yang satu, dua, tiga yang mana coba? Satu-satunya faktor prima. Oh ya, ini miss ini. Ini tuh dari ini loh, soal ini loh. Ya, nih E modul SNBT plus Itu dari mana? 2025. Ini aku dapat dari mana ya? Kayaknya aku cari gitu dulu itu. Mm-mm. Nah, ini full, full ini banyak ini. Dan di situ soalnya yang mana ini? Kita ambil tadi yang pengetahuan kuantitatif satu. Nah, ini sama aja nomor 3 nggak jelas itu. Ya, berarti nggak ada. Pernyataan satu saja juga nggak ada. Dua nggak ada. Berarti kita lewatin aja nomor 3 itu. Yo, coba kita bahas yang ini tadi. Nomor 4. Karena pernyataan satu dan 3 itu nggak ada. Terus nomor 4 dulu yo. Berapakah nilai X kuadrat plus Y kuadrat? Oke, berarti kalau pernyataan satu X min Y kuadrat sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Lalu pernyataan 2 adalah X kali Y sama dengan 15. Nah, berarti kita bisa cari tahu dari ini dulu. Nah, berarti kita kalikan yuk, deh, yuk, berapa hasilnya? Berarti Kuadrat X kuadrat minus min min dua dua x Y. y plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa tahu X kuadrat plus Y kuadratnya adalah 4. Ininya pindah ruas ke ruas kanan. Berarti plus 2xy. Nah, terus kan di sini di xy ini diketahui di pernyataan kedua. Nah, berarti pernyataan satu saja kan tidak cukup kan?
Karena masih Ya, ada ini yang masih ini. Berarti kita masukkan ini 15. Berarti 4 ditambah 2 kali 15. 15. Berarti hasilnya 4 tambah 30. 30. Jadi 34. Nah, ini sudah ketemu langsung. Berarti dua-dua pernyataan bersama. Berarti C lagi jawabannya. Benar. Bahasanya juga C. Oke. Cukup gampang gitu. Nomor 5. Pada persamaan X kuadrat plus 4X min C sama dengan 30,5 adalah salah satu dari C konstan. Nah, berarti berapa nilai dari akar yang lain? Oke. Berarti kalau kayak gitu, berarti kita nyari C-nya. Konstan ya. Berarti berapa? Oh, ya. Akar dari. Ini ada salah satu. Berarti Itu kita tiga cari puluh tahu koma dulu C-nya baru baru tahu akar yang lain, ya kan? Ya. Nah, berarti X kuadrat plus 4X min berapa? Itu hasilnya 30. Oh, ini koma, Dek. Ini koma. Ini pernyataan sendiri dia. Iya. Heeh. 5 Berarti adalah 5 adalah salah satu dari C. Konstan. Nah, berarti 5 adalah salah satu dari C konstan. Berarti berarti itu C-nya diubah jadi 5 gitu. enggak X-nya. X-nya. Berarti selesaikan untuk C dengan menghasilkan 5 pada X di persamaan. Untuk menghasilkan 5 pada X di persamaan. 5 adalah salah satu dari C konstan. 5 itu berarti dia akar yang lain. Berarti akar yang lain. Berarti 5 ini adalah salah satu X. Nah, berarti kita masukkan di sini. Berarti 5 kuadrat min 4 kali 5 minus C sama dengan 30. Nah, berarti kita kalikan. 25 min 20 min C sama dengan 30. 25 min 20, 5 min C sama dengan 30. Berarti C sama dengan minus 25. Nah, setelah kita masukkan tadi, 25 tambah ya. Harusnya tambah ya. Oh iya. Berarti C berapa? 5 ya. 6. 15. 15 min C. Berarti C sama dengan 15. Oke, C-nya 15. Berarti kita faktorkan yuk. X kuadrat plus 4X min C sama dengan Min 0. 15. Ini 30 dulu ya. Oh, C-nya nggak diganti 15. Iya, diganti 15. Benar. Berarti min 15. Baru kita sama dengan kan 0. X kuadrat plus 4X min 15 min 30 sama dengan 0. X kuadrat plus 4X min 45. Nah, bisa nggak nih? Bisa ya, bisa. Kelihatan banget bisa 4 ya. Pasti. Berapa? Sekarang. 15 X sama X. 45 itu perkalian dari 9 sama 5 gitu. Nah, berarti kita cek dulu. 9 kali X, 9X. X kali 5, 5X. Salah satu harus minus. Ya, mana yang minus? Yang 5. Kenapa 5? Karena kalau 9 kurang 5 adalah 4X. Kalau tengah sama hasilnya sama, otomatis benar. Langsung kita cari akar-akarnya. Berarti akar-akarnya berapa aja itu? Diurutkan depan sama depan, belakang sama belakang. Berarti X plus 9 sama X min 5. Nah, berarti salah satu aktor ya. Aktor nanti. Akar 9. yang lain adalah min 9. 9. Oh, Ya, nah, gitu. Mm-mm. Oke, lanjut. Nomor 6.
Jika 3 merupakan salah satu akar dari suatu persamaan dan akar keduanya berupa bilangan negatif genap, yang mana yang menunjukkan persamaan tersebut? Nah, berarti kayak tadi ya. 3 itu salah satu akarnya. Berarti salah satu X-nya, X satunya adalah 3. Dan akar keduanya adalah bilangan negatif genap. Berarti negatif bisa 2, 4, 6, 8, dan lain-lain. Yang penting genap lah. Minus berapa gitu. Nah, yang mana yang menunjukkan persamaan tersebut? Berarti tinggal kita lihat aja. Mana yang sekiranya satunya ganjil, satunya negatif genap. Yang mana kira-kira? Berarti kalau ini 5 sama 3. Kan? Sama 5 tiga. sama 3, ya itu harus negatif semua. Berarti salah ya. Kamu tahu toh ngawang-ngawang kayak gini? Iya, iya. Iya. Oh, ini negatif semua ya. Karena Mm-mm. min 5x tambah min 3x kan min 8. Semuanya negatif berarti A salah. Nah, Enam terus sekarang yang B, tiga. 63. 63. 3 min 6. 3. Min 6, min 3 ya sama, salah. Terus yang C, C berapa? 25. 25 bener. 25, Berarti bukan. satunya min, satunya plus. Bener ini. Tapi yang minus yang ganjil loh. Salah ya berarti. Salah, salah. Karena kita butuhnya min 3. Berarti min 5, Sama min... 3 kan? 3 merupakan salah satu akar. Iya bener. Berarti harus cari yang 3. Berarti yang ini 12 mungkin. 3 sama 4. Berarti yang satu yang min yang mana? Min 4. Yang min yang 3. Min 3. Min 3. Oh iya, Berarti benar. salah. Berarti jawabannya E. Coba bener nggak? 63. 63 ya Min bener. 6. Enam Benar. tiga. Ha, benar. Iya, benar, Oh benar. iya bener min. Sip sip. Tadi jawabannya yang E. Ya, Tinggal cari faktornya aja ya gampang ini. ya. Lanjut 7. Hmm. Jika pada daftar bilangan di atas M adalah modusnya N median, O rata-rata, yang mana di antara berikut yang benar. Oke, berarti modus yang paling bisa kita cepat cari adalah modusnya 17. 17. Oke, berarti Hmm. M adalah 17 modus. Sekarang Hmm. kita cari N atau median. Median nilai tengah. Kita harus urutkan dulu berarti 8, 10. Aku surut ya? Ya, urut. Udah urut. Terus Berarti yang nilai tengah yang mana? Ini berapa ini? Tuaga, Patma, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti Ini ambil 2. 2 yang tengah. 15, 17. Nah, berarti 15 ditambah 17 bagi 2. 2 bagi 2. Nah, berarti 16. 16. Sekarang cari O, rata-rata. Nah, cari O berarti kita jumlahkan semua bagi 10. Berapa kira-kira? Kita jumlahkan dulu eh, puluhan ya. Berapa ini? Iya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 100 ditambah yang satuannya ayo. 8 tambah 4, 12. 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 5, 21. 21 tambah 7, 28. 8. 28 tambah 7, 35. 35. 35 tambah 7, 42. 42. 42 tambah 8. 50. Nah, berarti 150 pas. Berarti O-nya adalah 150 dibagi 10. Berarti O-nya adalah 15. Berarti dari ini kita bisa simpulkan bahwa O lebih kecil dari N, lebih kecil dari M. O, Oke. N, M. Berarti yang Oke. Oke. D. Ya, D. Betul. Oke. Sip, lanjut. 8. Himpunan X terdiri dari total curah hujan harian selama 5 hari. Apakah modus dari X lebih besar daripada median? X terdiri atas total curah hujan selama 5 hari. Ini pernyataan duanya mana?
Iya. Pernyataan Iya. 2 menyatakan bahwa ya, Ya. jika median disingkirkan dari X, jika median disingkirkan dengan di X, rata-rata dan modusnya akan tetap sama, namun mediannya berubah. Ini benar nggak? Nah, pernyataan duanya ya kalau di pembahasan itu dia jadi mediannya itu disingkirkan dari X. Kalau mediannya disingkirkan itu rata-rata dan modusnya sama. Rata-rata sama dengan modus. Jadi X bar sama dengan modus. Benar nggak? Jadi pernyataan satu itu jumlah rata-rata dan median dari X sama dengan 5. Nah, berarti rata-rata dan median X sama dengan 5. X bar sama median 5. Apakah kita bisa tahu apakah modus dari X lebih besar dari median? Enggak. Kayaknya Hmm. enggak ada itunya. Terus Enggak himpunan ada. X, kita harus tahu himpunan X-nya itu berapa. Mm-mm. Jadi himpunan X-nya itu total dari curah hujan selama 5 hari. Berarti himpunan X berapa kira-kira? Bisa, biar bisa menghasilkan X5, ME5. Nah, berarti kita bisa hitung dari yang terkecil dulu. Nah, bisa saja 2, 2, 5, 7, 9. Sebenarnya bebas ya, bebas mau apa. Yang penting mediannya 5, rata-ratanya 5. Ini kan kalau 4 tambah 5 kan 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 5, 20. 20 bagi 5, eh, Empat, empat, 9 tambah 9, 18. 18 tambah 7, 14, 7, 25. 25. Bener. Berarti Hmm. ini ya, kemungkinan ini, atau kamu bisa cari yang lain juga. Ya, ya. Kalau kemungkinan ini, kita ambil ini aja. S-barnya udah ini. Berarti modusnya itu 2. Ya, modusnya 2. Jika medianya disingkirkan, rata-rata sama dengan modus. Apakah ya? Kalau medianya coba kita yang lingkaran ini nggak usah dihitung. Berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 9, 20. 20 dibagi 4. Benar ya? 5. R sama dengan MO. Oke, sip. Oke. Nah, berarti kan udah terjawab ya. Berarti berarti ini benar. Kemungkinan yang kita bikin tadi benar. Berarti jawabannya adalah pernyataan 2. Pernyataan Ih, 2. tapi kalau nanti angkanya kita nggak tahu, nggak bisa. Coba angka lain. Coba angka lain coba berapa? 3, 5. X-nya. Hmm. Yang penting tengahnya 5. 5 Hmm. terus Jadi gimana caranya biar hasilnya itu bisa 20. 20 bagi 25. 25 bagi 5, 5. Ya kan? Kan nggak mungkin lebih besar dari itu karena medianya saja 5. Ya kan? Berarti 5. Terus ini misal 1, 3, 8, 8. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 16. Udah 25. Misal ini ya, misal kita ambil ini, median. Nah, terus berarti modusnya kan yang 8. Modusnya 8. Nah, apakah modus dari X lebih besar dari median?
Berarti kalau kita buat pas kemungkinan yang merah ini tadi, itu mediannya itu lebih besar dari modus. Karena mediannya 5, modusnya 2. Kalau ini modusnya kan 8. Modusnya 8 toh, berarti coba kita pernyataan 2 ini tadi, dia R sama dengan MO kalau X medianya hilang. Berarti 8 tambah 8, 16. 16 tambah 4, 20. 20 dibagi 4, 5 juga. 5. Berarti juga bisa ya Hmm. menggunakan ini. Nah, berarti kalau ini kesimpulannya, modusnya, modusnya itu lebih besar daripada median. Ya kan? Ya, berarti kan beda. Beda. Berarti jawabannya Tapi bisa benar ya. menjawab. Kan bisa menjawab ya? Ya, tapi Mm-mm. berarti benar. Berarti bisa. Iya. Modus dan rata-rata tidak berubah namun median berkurang. Hmm. Oh. Berarti ini, berarti kalau kita mengikuti pernyataan kedua ini, berarti dua pernyataan bersama-sama cukup Iya. untuk menjawab pernyataan. Mm-mm. Tapi kalau satu aja nggak cukup, karena kita butuh ini tadi ya. R sama dengan MO ini tadi juga buat tentuin. Mm-mm. Tapi kalau pernyataan satu saja cukup nggak? Satu aja rata-rata median dan X. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena kita masih butuh buat memastikan itu ya, R rata-ratanya itu sama dengan modus. Kalau misal medianya tidak ada. Mm-mm. Oh, ini pernyataan ini loh. Ini pernyataan duanya ini. Ya Ya Allah. Allah baru Ya kelihatan. ampun. Astaga. Ini tuh yang A sampai sini aja. Loh, jika Astagfirullah. medianya dikeluarkan dari X, rata-rata dan modusnya tetap tidak berubah, Ya, namun medianya mediannya. berkurang. Oh alah, lengkapnya kayak gitu toh. Rata-rata dan modusnya tetap tidak berubah. Nah, berarti kalau median dikeluarkan, Heeh. apakah rata-rata dan modusnya tetap? 4 Tadi tambah. tadi rata-ratanya benar. Ya, kita udah ini rata-ratanya sama modusnya tetap. Heeh. Mm-mm. Modusnya modusnya yang beda, ya kan? Lah kan Modusnya modusnya tadi, tetap. Modusnya tetap loh, Mbak. enggak no. Lah Lah, kan modusnya tadi 2 2 sama sama 8. 8 loh. Mereka Kalau kan nggak tetap dihilangin ya, kalau dihilangin ya. yang dihilangin kan berarti mediannya Limanya, kan. limanya tok ya. Heeh. Berarti modusnya namun medianya berkurang. Mediannya Medianya 7 berkurang. tambah 2 berapa? 7 tambah 2 9. 9 9. bagi 2. Kalau yang ini mediannya jadi, yang ini mediannya jadi berapa? Empat Jadi koma 9 bagi 4. Bagi 2 lima. kok 4,5. Kalau yang ini mediannya jadi 8 tambah 3 berarti. oh, 8 tambah 3 bagi 2. Lima Berarti koma 5,5. lima. Berarti ya beda. Iya, ya. Oh. Medianya kurang ya. Mediannya berkurang. Tapi yang ini medianya bertambah. Mm-mm. 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 Nah, berarti Nah, berarti tidak bisa. berarti berarti jawabannya yang pernyataan Mediannya berkurang. Apakah modus X lebih besar dari median? Satu doang cukup. Kata median dari X sama dengan
Modus dan rata-rata menggunakan, tapi jika modusnya besar dari median, memiliki modus 8 dan median 5. Rata-ratanya 5. 5, 5, 5, 5, 8. Kalau ini kan 5, 5, 8. Kalau di sini jawabannya B. Pernyataan dua saja cukup untuk Hah? menjawab pertanyaan, ternyata, tapi pernyataan satu saja tidak Malah cukup. malah B. Mm-mm. Mediannya berkurang. Hmm. Median, mediannya. Tapi kan kalau kita nyari kan ada yang tambah, ada yang kurang. Berarti harusnya Mm-mm. itu nggak cukup. Kan beda. Beda ya kalau kita kemungkinannya ada dua kemungkinan ya. Hmm. Mm-mm. Yang memiliki modus 2, median 5, rata-rata 5. Modus dan rata-rata tidak berubah, namun median berkurang. Akan tetapi jika modusnya lebih besar dari median, yang memiliki modus 8, median 5, rata-rata 5, median disingkirkan, ada 1388. Memiliki modus 8, median 5,5, dan rata-rata 5. Modus dan rata-rata tidak berubah, tapi median bertambah. Yuk, podo ya, Dek, jane pembahasan nih. Sama kok, Oh, sama. Nah, ntar kalau dia menyimpulkannya B, pernyataan dua saja cukup. makanya. Mm-mm. Tapi Hmm. kalau pernyataan dua saja cukup lah, kita dapat dapat rata-rata dari Iya. median dari X sama dengan 5 itu dari mana ya? Mm-mm. Iya, Oh, iya. berarti enggak ya? Iya. Mm-mm. Kita kan tetap butuh itu karena kita Mm-mm, patokannya mm-mm, 5 tadi bener. ya. Ini saya lagi download Zoom. Oh, Mbak. Dengar tapi Mbak Ria dengan suara saya. Oh, Udah kedengeran? ya. Oh, oh, kegeser ini tadi. Ininya kegeser. Oke, oke. Maaf, maaf, Dek. Yo. Ada aja. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Apakah Mm-mm. jangkauan dari bilangan bulat positif 8, 6, 7, 5 M dan R lebih besar dari 7? Jangkauan. Jangkauannya berarti nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Nah, kita Ya. perlu tahu MN itu apakah lebih besar dari ini 8, 6, 7, 5. Nah, Mm. sementara kita ini, berarti kita urutkan dulu 6, 5, 6, 7, 8. Terus MN-nya nggak tahu di mana. Apakah jangkauannya lebih besar dari 7? Nah, berarti Mm. apakah nilai data yang terbesar dikurangi data yang terkecil, besar kurangi kecil, itu nilainya lebih besar dari 7. Nah, berarti nomor 1, pernyataan 1, M lebih besar dari 2N. Nah, berarti M lebih besar dari 2N. M lebih besar dari 2N, berarti kalau kayak gini, misal kita masukkan M-nya itu adalah 8, lebih besar dari 2. Ini ngira-ngiranya ya 2 Mm. kali. Berapapun boleh ya. Berapapun boleh nggak sih? Iya. N-nya 1. Ya jadinya lebih besar. Ya kan? Iya. Mm-mm. Tapi kalau Kalau M-nya M, M-nya 3, ya boleh aja gitu lah. mm-mm. Saya dia bisa bisa besar, bisa kecil gitu. Ya, bisa besar, bisa kecil. Coba kalau besar. Coba kalau N-nya besar ya nggak boleh, no. Kalau N-nya lebih besar, N-nya 3, M-nya 2 kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, ya, no. Jadinya 2 tidak tidak lebih besar dari 3. Ah, Oh, oh kan iya, iya. 2 kali 3. Oh, berarti intinya M-nya harus lebih besar ya. Berarti Mm-mm. penempatannya M-nya di sini, N-nya mungkin di sini. Mungkin ya. Hmm. Terus
pernyataan 2 dulu. Apakah M. jangkauan, dari pernyataan 1 tadi, jangkauannya bisa nggak M-nya? M-nya yang ini tadi, M sama N. Berarti 3 minus 1 sama dengan, jangkauan loh. Jangkauan kalau M-nya 3 ya berarti dia 3-nya di sini ya, M. Iya. M-nya sini. Berarti lebih besar 8 dari minus 7. Berarti 8. Berarti 8 1. kurangi 1. 7 sama dengan. Ya, sama dengan ya. Berarti bukan ya? Kalaupun 8 kali 2, 4. Kalaupun 8, N-nya 2, Kalau ini 8. 8, N-nya 2. Iya. 8 N-nya min 2, 2. 6. Itu bisa kecil. Berarti besarnya adalah 8 juga. Kurang, Heeh. Terus kurang kecilnya 2. adalah 2. Berarti 6. Enggak lebih besar. Salah. Jadi belum bisa. Berarti apakah jangkauan dari bulan bulan lebih besar dari 7? Nah, berarti kita harus jangkauannya selalu 8 atau lebih. Berarti nggak boleh kurang dari 7 intinya. Nah, berarti berapa kemungkinan-kemungkinannya? 7, 1. Kalau N-nya 2, M-nya 5. Kalau N-nya 2, N-nya 5, jangkauannya 2. Jika kita N misalkan M-nya 10, 10 sama 10 1 terus, kan juga. 10, 1. ya toh, Nanti M-nya 10. 10, N-nya 1, nah, berarti sininya M-nya di sini, 10 sama 1. Nah, 10, berarti 2 juga bisa. 2 juga bisa. Berarti berarti 10 kurang 1, 9. Ya, 9 lebih besar dari 7. Ya, kita pakai itu. Iya. Nah, jangkauannya menjadi bakcung. Apa itu? Singkirkan dari 7. Yang 2, ya pernyataan 2. M lebih besar dari N, lebih besar dari 5. Nah, jadi berarti ketentuannya itu juga. M lebih besar dari N, lebih besar dari 5. Jadi kalau kita tadi menempatkan dia 10, lebih besar dari 1, itu nggak boleh. Mm. Karena N-nya itu harus lebih besar dari 5. Berarti N itu lebih besar dari 5. Nggak boleh 1. Di 6. 6 berarti Nek N-nya 6 juga. nanti 4. Enggak deh. Nek 6 berarti ya 10 kurang 5. 5. Ini nggak bisa. Tapi kalau M-nya juga nggak 10, bisa lebih dibesarin kan juga bisa. Coba berarti M-nya berapa ya? 20. Ya, N-nya 6, 6. 6 boleh ya? 12, 6. Oh, 8. benar-benar. Benar. Berarti 20 kurangi 5. Ya kan? Oh Iya, iya, 20 kurangi 5, 15. 20 kurangi 6. Enggak, no. Yang terkecil kan 5. Oh iya ya. Oh iya, iya, Heeh, iya. 15. Berarti 15 itu lebih besar dari 7. Benar. Dan ini ketentuannya udah bisa. Berarti di sini kan ini jadi 5, 20 lebih besar dari 6, lebih besar dari 5. Besar dari. Berarti kemungkinan yang kita dapat adalah 20 dan 6. 20 M 20, N 2, N 6. N-nya 6. Nah, berarti apakah pernyataan satu sudah cukup? Kalau kita ambilnya 20 sama 6 tadi, berarti 20 besar dari 12. Kan juga benar ya? 20 besar dari 12. Berarti jawabannya adalah 2 pernyataan.
Ya, kalau Iya. cuma satu tok, nah kita tidak bisa menentukan ya, tidak bisa menentukan. M bisa Mm-mm. saja tiga, bisa saja satu. Tapi kalau ada duanya, nah kita bisa menentukan 20 sama 6. Berarti jawabannya C, dua pernyataan dengan sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu saja nggak cukup. Oke, benar, benar, benar. Nomor 10. Apakah segi 4 ABCD sebuah persegi? Nah, kalau diagonal AC dan BC saling membagi satu sama lain. Oke, persegi. Iya. Kalau saya ini persegi, terus ACBC. ACBC. Ini A, C. AC berarti di sini dia. A, Mm. B, C, D. Nah, berarti AC. Nah, BC, nggak BC bisa berarti, dong. iya, berarti nggak membagi. Nah, berarti diagonal AC dan diagonal BC mana ada diagonal BC? Adanya diagonal Mm-mm. BD ya? Mm-mm. Coba 10 itu BC saling membagi dua satu sama lain. AC dan BD saling tegak lurus. Bro? Enggak dong. Harusnya ini Iya. ACBC itu saling tegak lurus. ACBC. ABBC. Iya, AB, ABBC. Berarti ABB. ini berarti ini E. Ya, benar E. Nah, karena itu kan BC kan juga bukan diagonal, tapi sisi. Nah, berarti maka saling tegak lurus. Segi empat itu bukan tentu persegi loh ya. Tapi ini, Bisa oh, saja, bisa saja datar ginjang ya. Bisa saja datar ginjang. Ya mungkin saja berupa persegi. Jadi pernyataan dua tidak cukup. Nah, terus kalau digunakan bersamaan, tetapi tidak harus berupa persegi. Jadi satu dua juga tidak cukup. Misal A, C, B, C kita buat jajar ginjang. Nah, ini kan A, B, C, D. Kira-kira A, C. B, C pun juga bukan ya. Pun belah ketupat. oh, AB. Bukan A, juga. C, bukan juga. Berarti E jawabannya. Mm-mm. Satu, dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, lanjut. 11. Satu set alat-alat kantor dilengkapi dengan selembar kertas yang panjangnya dua kali lipat lebarnya. Ya, berarti P 2L. Nah, jika keliling dari selembar kertas itu mungkin saja persegi atau bagi panjang. Kelilingnya, nah kelilingnya adalah 32 inci. Nah, berapakah ukuran satu lembar kertas dalam satuan inci? Ukuran satu lembar kertas. Berarti kelilingnya tadi adalah Kedua, panjang. panjang lebar, berarti dia persegi panjang ya. Persegi panjang ya pasti. Nah, berarti kalau panjangnya P, nah berarti kelilingnya itu adalah kelilingnya itu adalah 2 kali P plus L. Ini 32. Nah, berarti 2 kali 2L plus L. Nah, berarti Plus tiga dua. l sama dengan 16 itu ya langsung. Berarti L sama dengan 16 bagi 3 atau hasilnya adalah 5, Sama. 3. Mm. Nah, berarti berapakah ukuran satu lembar kertas? Ukuran satu lembar kertas itu berarti panjang kali lebar kan? Ukuran Iya. loh. Ukuran tuh panjang kali lebar berarti.
Panjangnya berarti berapa? Berarti P 2 sama dengan 2 kali L alias 5 kali 2 3 kali kali 5,3. Yaitu, 1,6. ya, Minus 10. berarti 10,6 kali 5,3. Itu keren ya. Berapa ukuran kita 5, dalam satuan inci? Lah ini udah inci loh. Kelilingnya nanti udah ikut inci. Oke, iya. 2L, 3L, 16. Berarti L 16 per 3. Kita jangan buat desimal. Berarti kita bisa tahu panjangnya. Berarti jawabannya C kan? Iya. Oh. Ini kan berarti tadi juga jangan dibuat desimal. Kita lihat dulu pecahan. 2 Ternyata punya plus pecahan. 2 kali 16 per 3. Berarti 32 per 3. iya 32 Ya, per sip. Benar. Ya, ternyata. Lanjut 12. Gambar berikut menunjukkan sebuah jendela persegi panjang yang dikelilingi oleh sebuah bingkai dengan selebar seragam. Oke, bingkai dengan lebar seragam. Rasio lebar bingkai terhadap panjang bingkai adalah 3:4. Jadi lebar banding panjang itu adalah 3:4. Berapakah rasio lebar jendela terhadap panjang jendela? Ini bingkai. Nah, kita disuruh nyari rasio lebar jendela sama panjang jendela. Itu berapa? Kalau lebarnya seragam. Lebarnya seragam. Satu. Pernyataan satu. Luas jendela sama dengan luas bingkai. Oke, berarti L jendela sama dengan L bingkai. Berarti panjang kali lebar, panjang jendela kali lebar lebar jendela sama dengan panjang bingkai kali lebar bingkai. bingkai. Ini masih rasio ya, ini masih rasio. Berarti perbandingan, berarti kita misalkan X ya. Misal lebarnya 3X kali 4X sama dengan, oke, Pak, pernyataan satu saja nggak cukup ya, nggak tahu. Terus kita baca dua. Bingkai tersebut memiliki lebar satu. Nah, berarti lebar bingkai, nah, lebarnya satu. Jadi panjang 4 per 1 dikali 3 per 1 kali 4 12. Berarti lebarnya satu, berarti panjang bingkai adalah 4/3 dikali Oh satu. iya, kali 1. Salah Jadi dong. 4/3 gitu Ya. dulu aja deh. Terus ini istilahnya ya satu komanan ya. Iya. Terus rasio lebar jendela dan panjang jendela. Luas jendela sama dengan luas bingkai. Nah, berarti kan luasnya sama ya. Iya. Berarti kalau luasnya sama ya rasionya sama no? Iya toh? Berarti rasio Iya. lebar jendela terhadap panjang jendela loh. Berarti rasionya sama. Rasionya, kalau rasionya sama kan berarti luasnya sama, berarti kan rasionya sama, karena tinggal dikali. Nah, misal luas keseluruhan itu adalah
Berapa ini? Berarti 3 kali. Ini enggak sih? 1 kali 4/3 ya. 4/3. Kan udah diketahui langsung Nah, oh, lebarnya satu. bener. Langsung Itu udah diketahui. nggak x 4x kan. Mm-mm. Berarti nggak usah 1x 4x. Nah, Hmm. luas jendelanya sendiri adalah. Nah, ini ya. Nah, kalau misal kita mulai ukuran bingkainya adalah 3 kali 4, 3 kali 4. Nah, berarti kan luasnya itu 12 yang bingkai. Nah, berarti jendelanya berapa? Luas jendelanya. Dan luas Dua- jendela itu sendiri adalah 12. Itu bukan rasio, itu langsung mm-mm. 12 luas. Ya sama aja toh, berarti. Iya. Hmm. Lah kok ini tapi di sini ya. Itu kalau luas keseluruhan 12, luas jendelanya itu adalah 6. Dari mana coba? Mungkin karena dibagi dua. Iya, dibagi 2. Bukan seukuran. Bingkai memiliki lebar yang seragam, yaitu 0,5. Hmm. Dapatnya dari mana? Jadi lebar ini loh, Dek, lebar ini tuh 0,5. Kok bisa ya? Padahal nggak diketahui ya? Nggak diketahui tapi. Ini kan 5, 0,5, 0,5. Jadi kalau 0,5 kan berarti dikurangin 1 toh berarti. Nah, di sini 3, sini jadi 2, makanya dia 6, bisa nyebut 6 luasnya. Tapi kita nggak dapat 0,5 ini dari mana juga, ya kan? 3 kali 4. Nah, rasio antara lebar dan panjang jadinya 2/3. 2/3. Hingga tersebut memiliki lebar 1. Lebar 1. Lebar 1 ini aja udah nggak banget nggak sih? Masa lebarnya 1 coba? Ya kan nggak mungkin. Dilihat aja. Ya kali lebarnya 1 bingkai umlik kayak gini. Ya nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. 1 senti itu aja kecil kali kok. Nah, berarti Kak, saya ini misalkan rasio lebar 2/3. Bingkai akan memiliki lebar yang seragam, yakni 1, jika ukuran jendelanya 4 kali 6. 4 kali 6. 4 kali 6, berarti rasio lebar panjang tetap 2/3. Oh, coba deh kalau dari pernyataan 2 ini ya, bingkai memiliki lebar 1, misal kita buat 4 kali 6. Tapi nggak boleh ya, karena di sini sudah hasil lebar bingkai terhadap penyampingnya adalah 3/4. Jadi ini nggak bisa diubah ukurannya. Gua sama tiga. Karena rasionya beda. Hmm. Misalkan rasio lebar 12 banding 6. Oh, nggak bisa. Nggak bisa juga ya, Mbak, harusnya 12 banding 6. enggak. Kok 12 banding 6? Oh, nggak ada. Nggak. Saya tadi kan 12. Banding 16 tuh maksudnya. Nah, bagi 4, 4. Oh iya. 12 12 sama 6 itu ya misal. 12 Hmm. sama 16. Berarti lebar ras. Nah ini terus apa coba? Mm-mm. Bingkai tersebut memiliki lebar 1. Ini apa, Wi? Atau bingkai sama jendela lebarnya 1 gitu ya? Apa mungkin ininya 1 gitu? Oh, Ininya 1. Ininya 1. Nah, berarti berapa kalau
12 sama 16. Berarti jendelanya adalah 10 sama, ya toh? 10. 10 itu ini, sini sampai sini itu 10, sini sampai sini adalah 14. Jadi 140 banding 16 kali 12. Atau berapa? Berarti 1, 2, 2, 1, 2. Ini 3 kok. Berarti 192. Berarti istilahnya luasnya nggak sama, nggak jadi sama. Mm-mm. Kalau bingkai memiliki lebar 1 tok, 3 sama 4, rasanya 34, kan kita bisa ubah jadi 12 sama 16. Nah, berarti berapakah rasio lebar jendela terhadap jendela? Berarti rasionya adalah 10 banding 14. Berarti kita bisa tarik tahu toh. 5 banding 7. Oh, banding 14 itu dari mana tuh? Nah, ini tadi loh. Kalau kan kita misalkan panjangnya itu 12, lebarnya 16. Iya. Heeh. Nah, kalau bingkai tersebut memiliki lebar 1, maksudnya lebarnya ini lebar ke jendela ini adalah 1. Mm-mm. Nah, berarti kan 16 dikurangi ini sama ini, itu kan jadinya 14. Oh iya ya. Oh Terus, iya iya. nah 12 kurangi 2 kan 10. Heeh. Oh iya. Berarti di sini pernyataan 2 saja cukup, Eh. pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Hmm. Benar, benar, benar. Jawabannya A, benar. Pernyataan 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Eh, harusnya kalau itu Eh, B. ayo B. 2 saja cukup, 1 saja tidak cukup. Benar, benar. Eh, udah masuk lagi. Bentar, bentar. Oke, oke, oke. Lihat B. Nah, berarti ini yang B. 2 saja cukup, 1 saja tidak cukup. Nomor berapa? Nomor 12 ya. Iya loh. Oh. Mm-mm. Kalau kalau kita tahu 2 saja itu pernyataan 1 saja cukup. Misalkan rasio lebar dan panjang itu 32 banding 3. Akan tetapi jika kita misalkan ukuran bingkai jadi 9 kali 12, 9 kali 12 coba. 9 kali 12. Berarti rasio lebar dan panjang menjadi 7 banding 10. 7 banding 10. Hmm. Oh iya benar. Mm-mm. Iya. Ya, istilahnya kalau 2 ini berarti kita bisa cari tahu, tapi kalau pakai luas itu nggak bisa ya. Luas jendela sama dengan luas bingkai. Kenapa malah dapatnya 9 sama 12? Kak, misal ini kali Hmm. 2 kok. Kan yang tadi kita kali 4 kalau 12 sama 16. Hmm. Hmm. Oh iya 8. Iya. Maksudnya rasio lebar dan terhadap panjang jendela itu mas kita dapat gitu loh. Hmm. Mm-mm. Untuk menguji pernyataan 1, kombinasi bilangan kedua. Tapi jawabannya jadi banyak kalau pernyataan 2 tok ya loh. Iya. Kalau Nggak pernyataan pas. 2 tok dan rasionya beda-beda nggak sih? Kalau Mm-mm. kita misalkan iya toh. Nah, kalau
pakai satu luas jendela ya. Lu, luas jendela. Misalkan ukuran bingkai 6 kali 8. 6 kali 8. Maka luas keseluruhan adalah 48. Luas jendelanya adalah 24. 24 itu dari 4 kali 6 kali 4. 24 ya. Hmm. Apa jadinya? Berarti untuk pernyataan 2, kita bisa gunakan kombinasi. Oh, ini malah A sih. Pernyataan 2 tidak cukup. Malahan karena lebarnya 1. Ini tetap gunain 1 dia juga. Heeh. Memiliki lebar yang seragam. Oh, karena dia sudah dikasih tahu lebarnya seragam, Dek. Jadi walaupun mau 1, mau 0,5, mau 2, nah itu bisa. Jadi kita lihatnya dari sini. Lebar yang seragam dari soalnya. Nah, berarti makanya dia pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Kenapa 1 luas jendela sama luas bingkai? Nggak paham. Mm-mm. Berarti kan kalau luasnya 48, luas jendelanya 24. Berarti nggak sama. Nggak sama. Ya. Mm-mm. Ini B, ini B. Pernyataan 2 saja cukup. Karena kita tetap menggunakan atau E malah. Apa? Karena kalau ini kan A, ini tetap dia pakai ini ya. Dia tetap pakai nggak pakai luas, orang luasnya aja beda beda kok. 48 sama 24 dia ya. Iya, Dia berarti kan pembahasannya oh, beda. Berarti nggak sama toh. Nah, berarti hmm. pernyataan 1 saja tidak cukup. Pernyataan 2 juga nggak cukup. Oh, Mm. Karena kita tidak tahu berapa panjang sama lebar jendela. Nah, dia memakai rasio. Berarti jawabannya yang E. Tadi pembahasannya bener ini ya. Jadi dia itu kalau 48 sama 24 berarti beda. Kalau memakai lebar yang seragam, rasionya bisa beda-beda. Rasio rasio jendela sama panjang lebar jendela itu beda-beda terus. Jadi nomor 13 yuk. Berapakah usia Dea sekarang? Jumlah usia Dea dan Emma adalah 28 tahun. Dea tambah Emma adalah 28 tahun. Terus 5 tahun yang lalu, Emma min 5 sama dengan 2 kali usia Dea. Oke. Benar kayak gini. Berarti ini pasti nanti jawabannya yang C. Ya, karena 2 ini dibutuhkan. Kalau mau cari nilainya ya bisa-bisa aja. Berarti D itu adalah 28 min E Oh, min 5 sama dengan E min 5. Berarti E min 5 sama dengan 2 kali 3. 23 min E. Nah, berarti E min 5 sama dengan 46 min 2E. Oh, Berarti berarti 3E
2i-nya dipindah sama dengan 41. Oke, sama dengan 41. Oke. Berarti ya sekitar 1 berapa? 1,3. Kok koma? Tanpa Eh, 1 bagi 3 loh. 11 bagi 3 kan masih bisa. 3. 13 ya. 13 oh tahun iya, lebih berapa 14-an. bulan gitu. 13 tahun lebih berapa bulan. Istilahnya 2 ini cukup. Jadi nggak usah dinilai hitung sampai detail pun nggak apa-apa ya. Ya. Yang penting 2 kan cukup. Oke, 2 terakhir. Yuk. Suatu kotak berisi 21 bola yang berisi atas bola merah, kuning, hijau. Nah, berarti di sini ada kotak, terus isinya itu ada merah, kuning, hijau. Nah, isinya 21 bola. Berapakah peluang terambilnya bola hijau dari 1 kali pengambilan? Nah, berarti kalau kita pakai pernyataan 1, berarti dia diketahui kotak berisi 8 bola merah. 8 bola merah dan 6 bola kuning. Yang kuningnya 6. Berarti hijaunya berapa? 21 kurangi 6 tambah 8 adalah 17. 7. 7. Nah, berarti hijaunya 7. Nah, terus peluang terambilnya bola hijau dari 1 kali pengambilan. Nah, berarti 1 kali pengambilan berarti kan peluangnya itu N H per N S. Berarti NH-nya 7 per total. Berarti 1 per 3. Berarti 1 aja cukup ini. Berarti yang 1 saja cukup. Coba kita 2 ya. Kita perlu hitung juga sih ini. 2 cukup atau tidak. Perbandingan banyaknya bola merah dan kuning. Oh, tinggal banding dong. Berarti merah banding kuning sama dengan 8 bagi 6. Berarti sama-sama bagi 2. 4 bagi, 4 banding 3. Benar. Nah, tapi pernyataan 2 saja. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup ya. Karena kita Iya. tidak tahu 8 sama 6 ini dapatnya dari mana. Oke. Iya. Berarti oke, terakhir yuk. Berapakah volume kubus? Oke, kubus. Kalau panjang rusuknya 5, luas permukaannya itu. Volume kubus. Ini udah tahu loh, pernyataan saja cukup loh ya. Volume kubus kan tinggal diisi Iya. pangkat 3. Berarti 125. Luas permukaan 5 kubus. pangkat 3. Terus luas permukaan kubus adalah 150 juga bisa. Kalau yang 5 diketahui. 6 kali luas tuh 6 kali S. Luas 6 permukaan kali kubus S. itu kan berarti itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali S kuadrat. Berarti 6 kali 5 kuadrat atau 6 kali 2, 5. Berarti 0 dan 3, 150. Benar. Berarti jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup. 2 nggak Terus cukup. pernyataan 1 saja cukup. 2 doang nggak cukup. Kalau 2 doang dapatnya 5 dari mana ya? Nah ya nggak cukup berarti. Cukup. Kalau 2 doang, ya istilahnya berarti LP sama dengan 6S kuadrat toh. Berarti LP-nya 150, 6S Oh iya. kuadrat. Heeh. 150 bagi 6 berapa? 2? 12, 30, 25. Heeh. Berarti S-nya Cukup adalah ya? 25. S-nya adalah Oh iya, 5.
Ya 5. Oh iya cukup. Berarti Berarti 1 cukup, 2 cukup. iya. D jawabannya. Mm-mm. Oke, Oke. selesai. Nah, berarti ini tinggal yang penalaran. Penalaran kan panjang-panjang ya kalau penalaran. Mm-mm. Ini logika pengetahuan. Oke, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan dari pembahasan ini tadi. Ya Allah, Bang. Cuma Insya tadi Allah belum. ada beberapa yang ini sih, Mbak. Itu nomor 12. Eh, ada yang ambigu gitu ya? Iya, kayak Hmm, nggak jelas gitu Mbak soalnya. iya benar benar benar. Ini nanti pas pas udah kamu tanggal berapa lah? 28. 28. Mm. Oh iya masih lama. Seminggu lagi. Iya, seminggu lagi. Oke, karena sudah tidak yang ditanyakan, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa agar pertemuan hari ini dapat bermanfaat di kedepannya dan dipermudah dalam tes UTBK tahun ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita ambil dokumentasinya dulu. Yuk. 1, 2, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Denosiana atas pertemuan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, tinggal kirim ke WA saja. Kita jawab seperti biasa. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Bila terlalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Mbak. sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan don't forget to turn notification supaya kalian dapat update konten terbaru aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.